Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita semua adalah domba-dombanya. Relasi gembala dan domba merupakan gambaran yang dipakai Yesus untuk menegaskan hubungan antara Dia dan semua pengikutnya. Dalam kisah Injil hari ini, saudara-saudari, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Dia menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal dia dan mendengarkan suaranya. Mereka mendengarkan suaranya, akan mengikuti perintahnya. Sabdanya akan menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan menjadi sumber makanan untuk hidup yang kekal. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Maka sebagai pengikutnya, sebagai domba-domba Tuhan, kita berupaya untuk menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang baik selalu berusaha mendengarkan suaranya, percaya kepadanya, mengikutinya. Namun, kita harus juga jujur saudari-saudara bahwa dalam keseharian kita ada banyak suara lain yang menyesatkan, yang kadang-kadang membuat kita bingung, membuat kita bimbang persis seperti orang-orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Yesus tadi, "Sampai berapa lama engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakan terus terang kepada kami." Rupa-rupanya saudara-saudari, orang-orang Yahudi bimbang itu bukan karena Yesus adalah pribadi yang tidak jelas, bukan karena sabdanya, karena tindakannya, karena perbuatan-perbuatan ajaibnya itu tidak jelas. Tapi lebih seperti kata Yesus, "Kamu bukanlah domba-dombaku." Sebab mereka mendengarkan dia, mereka menyaksikan karya-karyanya yang ajaib, tapi mereka tidak percaya. Lalu kemudian datang dengan gaya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan?" Kalau mereka sudah tidak percaya kepada Yesus, maka pertanyaan tadi menjadi tidak perlu. Sebab mereka cenderung menolak dia.
Andaikan mereka membuka hati untuk mendengarkan Dia, percaya kepadanya, apalagi diteguhkan oleh perbuatan-perbuatan ajaibnya, mujizat-mujizatnya, maka tentulah mereka tidak perlu bimbang. Mereka hanya perlu percaya dan mengikuti Dia. Demikian juga kita sebagai umat beriman, saudara-saudari, domba-domba Tuhan, suara-suara lain seringkali membuat kita tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan suara Yesus Sang Gembala. Acap kali saudari-saudara, suara handphone, bunyi notifikasi dari media sosial itu terdengar lebih merdu, terdengar lebih indah ketimbang suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Dalam rangkaian doa, dalam ekaristi, di dalam keheningan. Masih banyak suara-suara lain dalam hidup kita yang membuat suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Tapi ketika muncul masalah, kita menjadi mudah bimbang, gampang bingung seperti orang-orang Yahudi. Andaikan kita senantiasa berusaha membuka hati mendengarkan suara Tuhan, maka tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan. Tidak heran saudara-saudari kalau kita bisa berlaku sekali lagi seperti orang-orang Yahudi yang selalu bimbang dengan karya Allah dalam kehidupan. Allah telah melakukan banyak pekerjaan untuk keselamatan kita. Apakah kita mengenal Dia, percaya kepadanya, mendengarkan Dia? Saudari-saudara, kita telah dibaptis menjadi domba-dombanya. Namun seringkali kita tidak mendengarkan suaranya secara tahu dan mau. Oleh karena itu kita perlu menciptakan keheningan agar kita mampu mendengarkan suara Tuhan yang berbisik dalam hati, yang berbisik dalam budi kita melalui entah itu firman-Nya dalam kitab suci atau di dalam keheningan. Moga-moga saudari-saudara diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini. Kita tidak menjadi orang beriman yang gampang bimbang, yang gampang bingung atau mudah cemas, gampang khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan Dia, percaya kepadanya, mengikutinya, maka segala macam kebimbangan pasti hilang. Segala macam kecemasan pasti dengan mudah lenyap. Segala macam kekhawatiran tidak akan melanda hidup kita. Persoalannya sekali lagi saudara-saudari, apakah kita mendengarkan suara Tuhan, Sang Gembala baik? Moga-moga kita diteguhkan sekali lagi untuk menjadi umat beriman yang tidak mudah bimbang. Percaya kepadanya, dengarkan Dia, maka hidupmu akan jauh dari kebimbangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala baik yang senantiasa mengenal kami domba-dombamu, bahkan menganugerahkan hidup kekal kepada kami. Bukalah mata dan hati kami, semoga di tengah kebisingan dunia dan kesibukannya, kami mendengar suara-Mu dengan lebih baik ketika Engkau memanggil kami untuk datang kepadamu, percaya kepadamu, dan mengikuti Engkau dengan setia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.